Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama SKK Migas dan Inpex Corporation melalui anak perusahaannya Inpex Masela secara resmi memulai tahap Front-End Engineering and Design atau FEED. Pertamina sudah ditambah 10%. Nah, apabila masih kekurangan maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat. Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan dimulainya tahapan desain teknis atau Front-End Engineering Design atau FEED untuk proyek lapangan gas abadi Blok Masela yang berlokasi di Laut Arafura. Proyek strategis nasional tersebut ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama SKK Migas dan Inpex Corporation melalui anak perusahaannya Inpex Masela secara resmi memulai tahap Front-End Engineering and Design atau FEED untuk proyek LNG abadi Blok Masela di Indonesia. Tahap ini merupakan tonggak strategis dalam perjalanan proyek LNG abadi menuju realisasi sekaligus mendukung target nasional untuk mencapai swasembada energi dan transisi menuju energi bersih. Wakil Menteri ISDM Yulio Tanjung menyebutkan, proyek ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menciptakan multiplier efek yang signifikan dengan menjadi lokomotif penggerak ekonomi nasional maupun daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada di kawasan proyek dan sekitarnya. Proyek strategis nasional ini ditargetkan mampu memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun, 150 MMSCFD gas pipa, serta sekitar 35.000 barel kondensat per hari. Fasilitas LNG darat juga akan dilengkapi teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS guna menekan emisi karbon sehingga pasokan energi tetap stabil sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional. Keberadaan proyek ini akan memberi kontribusi besar terhadap ketahanan energi, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan daya saing industri domestik. Untuk kegiatan abadi Masela. Jadi kita mengharapkan itu proyek-proyek yang sudah diinisiasi yang merupakan PSN ini bisa dilaksanakan. Untuk proyek abadi Masela ini, jadi total investasinya sekitar 20,9 miliar US dollar. Investasi proyek gas abadi Blok Masela tercatat sebesar 20,94 miliar dolar Amerika. Dengan tahap pengembangan proyek diperkirakan menyerap lebih dari 12.600 tenaga kerja, sementara pada tahap operasi akan melibatkan sekitar 850 pekerja. Pemerintah menargetkan lapangan gas abadi mulai berproduksi pada 2029. The kind of a cost increase by CCS project, of course, the concrete cost will become clear through this feed process. However, we envisage that about 50%, 5% cost increase of a total cost of our body. Produksi liquefied natural gas atau LNG dari proyek Blok Abadi Masela tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga ditujukan ke pasar ekspor Asia. Nantinya pasar ekspor akan menyasar pada Jepang, China, Korea, dan Taiwan. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Joko Siswanto angkat bicara terkait kelangkaan BBM swasta seperti Shell, AKR, serta Vivo di Indonesia. Pihaknya memastikan telah menambah alokasi bahan bakar minyak sebesar 10% untuk SPBU swasta. Joko menyebutkan jika masih ada kendala pasokan BBM, pihaknya meminta masyarakat untuk mengandalkan pasokan BBM dari SPBU Pertamina yang terdekat. Yang Pertamina sudah ditambah 10%. Nah, apabila masih kekurangan maka bisa belinya ke Pertamina yang terdekat, SPBU terdekat. Yang non Pertamina sudah ditambah 10% ya. Tapi
Pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan Kementerian Haji usai rancangan Undang-Undang Haji disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Pemerintah kini sedang mengebut proses administrasi dan kajian teknis agar kementerian baru tersebut segera terbentuk. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah menargetkan proses pembentukan Kementerian Haji dapat berjalan cepat agar persiapan pelayanan jemaah haji tahun mendatang bisa dilakukan lebih optimal. Saat ditanya apakah Kepala Badan Penyelenggara Haji secara otomatis akan menjadi Menteri Haji, Mensesnek menyebut hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Keputusan RU Haji memang betul kemarin sudah disahkan di paripurna di DPR dan kami pihak pemerintah sedang maraton untuk mempelajari dan kemudian menyelesaikan secepatnya ya, pembentukan Kementerian Haji sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Haji tersebut. Minta waktu sebentar. Kemungkinan seperti itu. Tapi kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden karena sepenuhnya kan itu menjadi hak prerogatif Bapak Presiden kalau sudah kita putuskan dan beliau menandatangani menjadi. Kepala Badan Penyelenggara Haji Muhammad Irfan Yusuf siap memperketat pemeriksaan kesehatan bagi para calon jemaah haji 2026. Buntut teguran Arab Saudi tentang banyaknya jumlah jemaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia pada penyelenggaraan haji 2025. Irfan menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan pihak Kedutaan Besar untuk memperketat SOP terkait pemeriksaan kesehatan calon jemaah 2026 guna mencegah tingginya jumlah kematian jemaah haji saat menjalankan ibadah di Arab Saudi. Meski demikian, ia menyebut kebijakan ini akan membuat para jemaah yang sudah menunggu antrian beresiko batal berangkat apabila hasil tes kesehatan tidak memenuhi standar. SOP kesehatan kita benar-benar kita terapkan. Kemarin kita sudah punya tapi tidak maksimal karena ada beberapa hal yang agak mengganggu sehingga tahun ini kita akan mengupayakan walaupun risikonya kami menjadi orang yang tidak populer. Karena mungkin ada beberapa jamaah yang sudah menunggu lama tapi karena alasan kesehatan tidak bisa berangkat. Itu juga akan membuat kami tidak populer. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX for Session Closing.